Sebongkah batu dari sistem bintang lain sedang melaju langsung menuju bumi dengan kecepatan 1000 kali lebih cepat dari mobil Formula 1. Dan saya tidak sedang membicarakan plot film fiksi ilmiah di sini. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa bumi kita yang manis ini bisa jadi lebih rentan terhadap penyusup galaksi daripada yang kita kira. Benda-benda ini disebut objek antarbintang atau disingkat ISOS. Dan ada bagian tertentu di bumi yang punya peluang lebih besar untuk terkena hantaman. Dan kita akan kembali membahasnya sebentar lagi, tapi sebelumnya, mari kita lihat apa sebenarnya ISO ini. Sejauh ini, kita baru menemukan beberapa saja, seperti 1I Oumuamua pada tahun 2017, 2I Borisov di tahun 2019, dan tahun ini 3I, Atlas, pemunjung antarbintang ketiga yang terkonfirmasi melintasi tata surya kita. Objek anbar bintang seperti 3I, Gi, Atlas, dan Oumuamua tidak terikat secara gravitasi dengan matahari atau bintang manapun di tata surya kita. Itulah sebabnya mereka sangat cepat. Dan mereka melayang bebas di galaksi, sampai secara kebetulan melintasi jalur kita. Tapi bagaimana jika salah satu dari mereka tidak sekedar lewat, melainkan benar-benar menabrak kita? Para ilmuwan jalankan simulasi komputer raksasa dengan miliaran objek antarbintang palsu yang berterbangan, lalu mempersempitnya ke objek-objek yang bisa menabrak bumi. Ternyata objek-objek ini tidak akan menabrak planet secara acak. Zona lintang rendah di dekat khatulistiwa justru lebih mungkin terkena hantaman. Daerah yang berada tepat di atas atau di bawah wilayah tropis memiliki resiko terbesar. Dan sebelum kamu merasa lega karena tidak tinggal di sana, ada juga sedikit resiko lebih besar untuk belahan bumi utara, tempat hampir 90% populasi manusia tinggal. Kemungkinan besar hal ini akan terjadi dalam pola tertentu, bukan seperti undian acak, karena ISO bukanlah pengorbit biasa seperti asteroid atau komet yang terikat pada matahari. Mereka datang melesat dengan lintasan hiperbol. Itu cara keren untuk mengatakan bahwa mereka tidak terikat, hanya sekedar lewat saja. Artinya, arah kedatangan, kecepatan, dan gerakan relatif mereka semuanya berpengaruh. Simulasi menunjukkan banyak ISO datang kira-kira dari arah pergerakan matahari di galaksi, atau sepanjang cakram utama Bima Sakti, yang disebut bidang galaksi. Nampaknya, risiko tumbukan juga berubah dari musim ke musim. Potensi tumbukan tercepat cenderung terjadi di musim semi, saat bumi bergerak menuju puncak surya. Namun secara keseluruhan, bahkan tumbukan ISO yang lebih tenang dan lambat sedikit lebih mungkin terjadi di musim dingin saat bumi menghadap menjauhi arah gerakan itu. Bukan berarti kamu harus panik. Kejadian-kejadian ini sangat langka, tapi ini mengubah apa yang kita bayangkan. Tamu astronomi dari bintang-bintang kini bukan lagi sekedar fantasi. Ini adalah resiko nyata, lengkap dengan peta. Dan ini bukan cuma teori saja. Bumi sudah sering terkena benda-benda dari dalam tata surya kita sendiri. Batu luar angkasa, komet, asteroid, mereka melintasi orbit kita. Itulah sebabnya para ilmuwan selalu memantau objek-objek dekat bumi. Asteroid dan komet yang melintas dalam jarak 30 juta mil dari orbit bumi. Mereka mendapat gelar itu dan masuk ke daftar NEO. Untuk melacaknya, para ilmuwan menggunakan jaringan teleskop di pegunungan, di gurun, bahkan di luar angkasa. Pan-STARRS milik NASA di Hawaii memindai langit setiap malam seperti radar raksasa, mengambil foto demi foto, lalu membandingkannya. Jika ada sesuatu yang bergerak sedikit di antara gambar-gambar itu bisa jadi asteroid potensial. Catalina Sky Survey di Arizona melakukan hal yang sama dan telah menemukan lebih dari setengah asteroid dekat bumi yang kita ketahui saat ini. Ada juga NEOWISE, teleskop luar angkasa yang bisa mendeteksi asteroid gelap dan dingin yang mungkin terlewat oleh teleskop di darat. Lalu ada DART, uji coba nyata pertama NASA untuk membelokkan asteroid. Pada tahun 2022, NASA benar-benar menabrakkan pesawat ke asteroid dengan sengaja untuk sedikit mengubah orbitnya. Asteroid itu sebenarnya tidak berbahaya, tapi uji cobanya berhasil. Dan misi tunggal itu membuktikan bahwa manusia benar-benar bisa mengubah jalur batuan luar angkasa jika suatu saat kita membutuhkannya. Dan kalau semua ini belum cukup keren, NASA sedang membangun pahlawan super baru untuk melindungi bumi, yaitu NEO Surveyor. Ini akan menjadi teleskop pertama yang benar-benar dibangun khusus untuk mendeteksi banyak asteroid dan komet yang bisa berbahaya bagi bumi. Ini alasan kenapa alat ini sangat penting. Tata surya itu rame, berantakan, dan penuh dengan benda-benda yang tidak bisa kita lihat dengan teleskop biasa. Banyak asteroid yang gelap seperti arang, sangat gelap, dan mereka hampir tidak memantulkan cahaya matahari. Itu artinya teleskop optik biasa akan melewatkan mereka begitu saja. Tapi bahkan asteroid yang paling hitam pun mulai menghangat saat terkena sinar matahari. Dan benda yang hangat akan bersinar di inframerah. Disitulah NEO Surveyor menunjukkan kehebatannya. Detektor inframerah supersensitif miliknya tidak peduli seberapa gelap sebuah asteroid.
Kalau benda itu dipanaskan oleh sinar matahari, pesawat luar angkasa ini akan menemukannya seperti detektif luar angkasa dengan penglihatan termal. Dan bagian terbaiknya, MEO Surveyor akhirnya akan bisa melihat asteroid yang datang ke arah kita dari arah matahari. Teleskop berbasis darat tidak bisa menatap matahari kecuali mereka mau jadi buta. Jadi, apapun yang mendekat dari arah itu, pada dasarnya sedang menyelinap di belakang bumi, memakai kamuflase kosmik. MEO Surveyor mengatasi masalah itu. Dia juga akan menangkap objek-objek licik yang bergerak di depan bumi atau di belakang kita dalam orbit, yang tenggelam oleh cahaya matahari dan lolos dari pengamatan. Ini adalah ancaman nyata dan teleskop yang lebih besar di bumi sering melewatkannya. Tapi kalau mereka tidak melewatkan objek baru, mereka akan melacaknya selama berhari-hari atau berminggu-minggu untuk mengetahui orbitnya. Pada dasarnya, jalurnya mengelilingi matahari. Mereka perlu tahu apakah objek itu akan melintasi orbit bumi, apakah akan mendekat, dan jika iya, seberapa dekat. Jika tidak terlihat tidak berbahaya, objek itu akan masuk ke tabel risiko sentri, yang pada dasarnya adalah daftar pantauan kosmik bumi. Jadi, benda-benda selalu saja menabrak atmosfer kita. Meteoroid kecil, semacam remah-remah kosmik, terbakar dan memberi kita bintang jatuh. Kadang-kadang batu yang sedikit lebih besar unjuk gigi dan menciptakan bola api yang terang. Itu pernah terjadi di utara Prancis beberapa tahun yang lalu. Para astronom melihat sebuah asteroid kecil beberapa jam sebelum tiba, dan orang-orang di darat mendapat pertunjukan kembang api kejutan dari luar angkasa. Tapi sesekali, ada batu yang masuk yang tidak cukup besar untuk bertahan saat turun, tapi masih cukup besar untuk melepaskan energi yang sangat dahsyat saat pecah. Salah satu contohnya adalah meteor Chelyabinsk. Pada 15 Februari 2013, penduduk setempat baru saja memulai hari mereka, ketika langit tiba-tiba menyala terang. Ketika meteor itu meledak sekitar 14 mil di atas permukaan tanah, ia melepaskan energi setara 440.000 ton TNT. Kemudian, sebuah batu luar angkasa, hanya seukuran rumah, menabrak atmosfer bumi dengan kecepatan 11 mil per detik. Dan untuk sesaat, rasanya seperti film fiksi ilmiah menjadi kenyataan. Gelombang kejutnya memecahkan jendela di hampir 200 mil persegi, merusak ribuan bangunan, dan melukai lebih dari 1.600 orang, sebagian besar akibat pecahan kaca yang berterbangan. Dan karena datang dari arah matahari, tidak ada teleskop yang pernah melihatnya datang. Yang gila adalah, kejadian itu bahkan belum sebanding dengan kehancuran yang bisa ditimbulkan oleh asteroid yang lebih besar. Para ahli pertahanan planet NASA masih membicarakan meteor ini seolah-olah itu adalah tembakan peringatan sekaligus panggilan untuk bangun. Setelah kejadian ini, NASA dan mitra internasional meluncurkan jaringan peringatan asteroid internasional dan kantor koordinasi pertahanan planet. Mereka adalah orang-orang yang bertugas memastikan bumi tidak lagi terkena serangan mendadak seperti itu. NASA sedang merencanakan misi tanggap cepat untuk mempelajari setiap asteroid yang terlihat mencurigakan, dan mereka bahkan mungkin akan mengirim wahana antariksa untuk memeriksa sebuah asteroid yang akan melintas sangat dekat pada tahun 2029. Anggap aja ini seperti planet kita melakukan pemeriksaan kesehatan rutin terhadap bahaya dari luar angkasa. Peluang bagi siapapun, dimanapun, untuk terkena batu antar bintang sepanjang hidupnya masih sangat kecil. Tapi apa yang dulu tampak seperti fiksi ilmiah, batu-batu yang melintasi antar bintang dan secara acak menabrak kita, sekarang terlihat seperti fakta ilmiah, atau setidaknya kemungkinan ilmiah. Jadi, semakin kita memahami bagaimana asteroid bereaksi terhadap benturan, semakin besar peluang kita untuk menyelamatkan bumi suatu hari nanti. Karena kamu tidak bisa melindungi manusia dari asteroid berbahaya jika kamu bahkan tidak tahu asteroid itu ada. Peralatan yang semakin canggih memberi kita keuntungan berupa waktu. Dan dalam keadaan darurat kosmik, waktu adalah segalanya.